Seorang ayah mencukur abis rambut anak-anak perempuannya secara sepihak meski mereka menangis dan memohon, keputusannya tidak tergoyahkan. Semua itu dilakukan bukan karena kebencian, tapi karena obsesi, keinginan kuat untuk melihat anak-anaknya menggapai mimpi yang dulu tak berhasil ia raih. Saat kedua gadis itu berjalan di desa dengan kepala pelontos, tatapan aneh dan cibiran mengiringi langkah mereka. Orang-orang masih tak mengerti alasan dibalik tindakan ayah mereka. Sebelumnya, sang ayah mendapatkan kabar putrinya terlibat dalam perkelahian. Saat ia pulang ke rumah, dua anak laki-laki datang dalam keadaan berantakan, tubuh penuh lumpur, mengadu karena terlibat insiden dengan putrinya. Para tetangga berkumpul, menuntut penjelasan. Namun sang ayah malah terkejut. Kedua putrinya berdiri tegak tanpa goresan. Kemudian ia menenangkan warga dan meminta maaf. Alih-alih marah terhadap anaknya yang telah membuat kekacauan, ia justru merasa gembira. Ia merasa akhirnya menemukan penerusnya. Ia penasaran bagaimana mereka bisa mengalahkan anak laki-laki itu tanpa sedikit pun terluka, dan mereka pun memperagakannya. Melihatnya sang ayah merasa bangga. Darah pegulat dalam dirinya bergetar lagi. Dulu, ia adalah seorang pegulat nasional di India, peraih banyak medali dan penghargaan. Namun karena tekanan ekonomi, ia harus meninggalkan dunia olahraga dan menjalani kehidupan biasa. Satu-satunya impiannya yang belum terpenuhi adalah memenangkan emas internasional untuk negaranya. Ia berharap suatu saat memiliki anak laki-laki yang bisa mewarisi cita-cita itu. Namun takdir berkata lain, istrinya melahirkan 4 anak perempuan. Ia sempat menyerah, sampai dua putrinya menunjukkan bakat luar biasa dalam gulat. Keyakinannya tumbuh kembali, bahkan anak perempuan pun mungkin bisa mencetak sejarah. Sayangnya, gadis-gadis itu tidak pernah benar-benar ingin menjadi pegulat. Yang mereka lakukan selama ini hanyalah menuruti perintah ayah karena takut. Mereka sering berpura-pura sakit, pura-pura cedera, demi menghindari latihan. Namun semuanya berubah ketika mereka menghadiri pernikahan temannya. Teman itu, seusia mereka akan menikah. Semua tamu tampak bahagia, kecuali sang pengantin, wajahnya kosong, tanpa semangat. Ketika kedua gadis itu mengeluhkan ayah mereka, sang teman hanya tersenyum pahit. "Aku iri pada kalian," katanya. "Kalian punya ayah yang memperjuangkan masa depan kalian. Aku bahkan belum pernah melihat wajah suamiku sampai hari ini." Ucapan itu menyentak hati kedua bersaudari. Mereka baru sadar, ayah mereka bukan mengekang, tapi melindungi. Di desa itu, banyak gadis seumuran mereka dipaksa menikah muda dan menjadi ibu sebelum sempat bermimpi. Keesokan paginya, sang ayah dibuat terkejut. Putri-putrinya bangun lebih awal dari biasanya, dan mulai berlatih tanpa disuruh. Kali ini, bukan karena paksaan, tapi karena tekad, mereka mulai berlatih lebih keras dari sebelumnya. Bahkan tanpa pengawasan, mereka memadukan latihan fisik dengan belajar di kelas. Semangat mereka membara, bukan hanya untuk memenuhi ambisi sang ayah, tapi juga untuk masa depan yang mereka pilih sendiri. Hubungan antara ayah dan anak pun mulai membaik. Dari ikatan yang dulunya dibangun dengan tekanan, kini tumbuh menjadi hubungan saling percaya dan mendukung.